I've never ran as fast as I did that day. We were being chased by HIV-positive flesh-eating zombies. It never did. 31 Oktober 2005, lebih tepatnya di sebuah negara bagian Amerika Serikat yang bernama Idaho, di mana ternyata kota Idaho sendiri berbatasan langsung dengan negara Kanada. Sementara itu, dua orang sahabat yang bernama Topper dan juga Ned nampak sedang mengendarai mobil itu menuju sebuah pesta yang diadakan oleh salah satu teman mereka. Di perjalanan, Topper dan juga Ned ternyata saling berbincang satu sama yang lain dan diketahuilah bahwasannya mereka berdua ternyata di DO dari SMA mereka. Tentu saja semua hal itu dikarenakan Topper dan juga Ned ini badung karena selalu menghisap ganja di dalam sekolahan yang mengakibatkan pihak sekolah memecat mereka berdua. Di acara pesta yang akan dihadiri oleh Ned dan juga Topper, ternyata acara pesta itu sendiri dibuat oleh salah satu teman mereka yang bernama Brandon. Brandon sendiri ternyata merupakan mantan anak cupu yang sekarang sudah menjadi kaya raya dan dipandang oleh semua orang karena duitnya. Dan ya, tentu saja Brandon bisa sekaya itu akibat bisnis haram yang dia lakukan. Baru saja tiba, Ned dan juga Topper langsung diketahui oleh beberapa ciwi-ciwi yang berada di sana akibat dandanan mereka yang terlihat seperti ya you know lah. Namun Ned dan juga Topper nggak peduli, mereka pun akan memaksakan masuk ke dalam acara pesta itu namun dihadang oleh security. Security itu langsung menginfokan kepada Brandon bahwasannya ada dua orang yang berniat masuk ke dalam acaranya, namun orang itu memanggil Brandon dengan nama Wang. Mendengar akan hal itu, sontas Brandon pun merasa kesal dan menyuruh security-nya untuk mengusir kedua sahabat lamanya karena panggilan Wang hanyalah panggilan pas dia masih cupu. Wang? Fuck thinks they can call me Wang! Who the fuck thinks they can call me Wang? These two fucking clowns. Daniel Parks. I got these. Di rumahnya, Ned ternyata tinggal bersama sang ibu dan juga sang adik yang dimana sang ibu ternyata bekerja di sebuah restoran menjadi seorang pelayan. Sementara itu, sang adik ternyata masihlah bersekolah hingga Ned yang menyadari keuangan keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja, dia pun pada akhirnya mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan menjadi pengantar pizza. Di hari ini, Ned sudah mengantarkan banyak sekali pizza hingga dia akan menyelesaikan orderan terakhirnya dengan mengantarkan pizza ke salah satu rumah yang sudah dia tuju. Dilalahnya, rumah yang Ned tuju ternyata merupakan rumah bandar narkoba yang dimana dia pun pada akhirnya menyerahkan pizza tersebut. Dengan cekatan, bandar itu pun langsung mengambil pizza yang Ned bawa dan dia pun memberikan tips kepada si Ned dengan menggunakan ganja yang dia tawarkan. Demi untuk menjaga image di depan customer, Ned pun awalnya menolak, namun gak lama kemudian dia pun berubah pikiran dan langsung menerima tawaran ganja itu dan langsung menghisapnya. Karena suka, Ned pun pada akhirnya enjoy dengan hal tersebut hingga Ned dan juga bandar itu pun saling bercerita satu sama yang lain. Bandar itu menjelaskan bahwasannya kualitas ganja yang berada di Kanada sangatlah bagus dan bahkan harganya sangatlah murah. Ya, jadi hal itulah yang membuat banyak sekali bandar bisa langsung kaya karena mereka membeli dari Kanada dan mengimportnya ke Amerika. Tentu saja mendengar akan hal itu, Ned seakan kepikiran akan suatu hal. Wanna hit? Oh, no, I can't. Guess passing that pizza jockey bar exam's a real bit. Okay, excuse me. All right, 600 a half if you can find it. 600 a half? Down from where? From Canada, bro. How? There you go, sir. You grab that, it's a write-off. Di rumahnya, Ned pun merenung dengan segala hal yang dia lihat barusan dan juga sudah bosan dengan hidupnya, terlebih lagi dia hidup selalu dengan berkecukupan. Dan dari malam itulah Ned pun berniat untuk menjadi pengedar. Di keesokan harinya, Ned memberitahukan tentang keinginannya kepada Topper hingga Topper yang mendengar akan hal itu pun awalnya pesimis. Tentu saja karena satu hal, bagaimanakah caranya mereka membawa ganja itu melewati perbatasan untuk menuju ke Amerika. Ternyata Ned sudah merencanakan akan hal itu, mereka akan membeli ganja di Kanada dengan skala kecil dan akan melewati perbatasan hutan agar aman. Terlebih lagi, Ned juga berjanji akan melaksanakan bisnis ini selama 4 bulan saja agar cukup modal untuk membuka bisnis lainnya. Tentu saja, Topper masih ragu dengan apa yang ditawarkan oleh Ned karena dia takut tertangkap. Lagi dan lagi, Ned berusaha meyakinkan Topper hingga pada akhirnya mereka pun melakukan kesepakatan dan Topper pun setuju dengan usulan yang dilakukan oleh Ned. Gak pakai lama, di hari itu juga lah mereka pun langsung memasuki Taman Nasional Kotena yang ternyata berada di perbatasan bagian utara. Tentu saja dari Taman Nasional Kootenay itu mereka pun pada akhirnya maju terus sampai di mana mereka pun pada akhirnya berhasil tiba di negara Kanada.
Mereka langsung merayakan keberhasilan itu lalu pulang kembali. Sorry, my foot got stuck. Yeah, let's go again. Okay. I've never ran as fast as I did that day. Where the fuck are we, man? We're in Canada, man. Really? Yes. Wait, go. Setelah masalah pertama selesai yaitu masalah penyelundupan narkoba, sekarang masalah kedua yaitu modal. Mereka berdua saling berpikir hingga pada akhirnya mengetahui sebuah hal tentang perahu yang gak pernah diambil oleh pemiliknya setelah sekian lama. Dan ya, gak pakai lama mereka pun langsung menjual perahu itu kepada seseorang dengan harga $1.800. Aiken found the sunken jet boat in like 10 seconds. The magic boat, boom, boom, boom. We were knocking at the door of the. Setelah itu, di keesokan harinya, untuk pertama kalinya mereka pun akan melancarkan aksi mereka. Dengan mengendarai mobil, mereka pun langsung menghampiri perbatasan antara Amerika dan juga Kanada yang berada di Proud Hill, Beneferry, Idaho. Setelah menunggu cukup lama, sekarang merupakan giliran mereka untuk ditanya-tanya di counter pos akankah mereka membawa senjata, mereka ingin pergi kemana, dan akan melakukan hal apa di Kanada. Dengan simpel, ternyata mereka berhasil menjawab semua pertanyaan dari pihak imigrasi dengan gampang, sampai di mana pihak imigrasi menanyakan akankah mereka membawa narkoba. Mendengar akan hal itu, kedua sahabat itu pun pada akhirnya tertawa ngakak banget sampai di mana mereka pun menjawab pertanyaan dari pihak imigrasi nggak jelas dan mereka pun bernasib seperti ini. Step out of the car, please. What's this, guys? Pockets for me, please, on the table. I need you to take your socks and shoes off, please. And shorts for me, please. Jesus. Setelah melalui pemeriksaan yang cukup panjang, mereka pada akhirnya dibiarkan untuk memasuki negara Kanada. Dari situlah mereka pun langsung mencari toko marijuana terdekat. Di dalam toko itu, kedua sahabat itu pun merasa terperangah ketika melihat negara Kanada yang melegalkan marijuana. Si pemilik toko dengan ramah menyambut mereka berdua dan bahkan menjelaskan varian terbaik ganja yang dia miliki. Gak pakai pikir panjang, mereka berdua pun akan berniat membeli ganja itu dengan skala besar yaitu $1.800 atau setara 23 jutaan, namun tentu saja pemilik itu menolaknya. Karena ada sebuah undang-undang di Kanada yang ternyata nggak boleh membeli ganja dengan skala besar, maka dari itulah kedua sahabat itu pun kecewa. Menyadari kepolosan dan juga ketololan kedua sahabat itu, seseorang dari belakang menghampirinya, dia bernama Ivan. Ivan lalu menjelaskan bahwasannya dia memiliki marijuana yang sangat amat banyak di rumahnya dan boleh dibeli oleh Ned dan juga Topper dengan skala yang besar. Tentu saja nggak menyangkut regulasi dan juga undang-undang yang berada di Kanada. Nggak ada pilihan lain lagi, kedua sahabat itu pun setuju dengan tawaran si Ivan. Hey, Ted. Topher. Topher? Nate Norman. Some of the finest herb in BC here. We have $1,800. No, man, we don't sell quantity here. Just walk away. Pardon? Bam. Come on. Hey, take a right. Back. Benar saja, mereka diberikan marijuana yang cukup banyak. Ned berusaha berniat untuk ngetes dulu kualitasnya, namun tentu saja hal itu menyinggung si Ivan. Ivan dengan cepat langsung mengusir mereka berdua akibat tingkah lakunya, hingga pada akhirnya mereka pun gak ada pilihan lain lagi selain pergi dari rumah tersebut. Di perjalanan pulang itulah kedua sahabat itu saling bertengkar akibat kualitas ganja yang ternyata jelek. Akan tetapi ya, nasi udah menjadi bubur, mereka juga gak bisa melawan Ivan. Singkat waktu, mereka ternyata sudah tiba di tempat penyelundupan. Topper lah yang sekarang akan berperan membawa ganja itu menuju Amerika Serikat. Topper awalnya sangat ragu karena dia takut ditangkap, namun Ned berusaha meyakinkan bahwasannya semua akan baik-baik saja. Gak pakai pikir panjang lagi, Topper pun langsung mengiyakan dan dia langsung berlari masuk ke hutan sesuai rute awal mereka. Ned langsung memacu mobilnya dengan cepat sebelum matahari terbenam untuk kembali ke Amerika Serikat. Hilangnya Topper ternyata menjadi pertanyaan besar bagi para imigrasi kemanakah perginya si Topper, hingga Ned banyak sekali mendapatkan pertanyaan. Namun karena tidak ditemukannya marijuana maupun narkoba di dalam mobil milik si Ned, lagi juga Ned menjelaskannya dengan logis bahwasannya Topper menginap di rumah teman mereka yang berada di Kanada. Dan ya, easy peasy macam squishy, Ned berhasil lolos dari sana. Nate, Hi. where's Christopher? Could you pull into the secondary inspection area, please? In the car. Please do. Shorts. I just wish he had taken the class ring off first. Gak pakai lama, Ned langsung menjemput Topper dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyelundupkan ganja untuk yang pertama kalinya.
Di sebuah restoran dengan diam-diam mereka berdua menghitung berapa ganja yang mereka miliki dan dengan cepat langsung mengedarkannya. Tentu saja karena mereka berdua pemakai, mereka mengetahui pemakai-pemakai lainnya dan langsung menjualkan ganja itu ke teman-teman mereka dan gak sampai 1 hari semua ganjanya habis. Ya, barang mereka sendiri laku keras di pasaran dan bahkan ada salah satu teman mereka yang meminta untuk mereka berdua restock lagi. Menyadari barang mereka sangat laku keras di pasaran, Ned berencana untuk reload lagi dan menyuruh Topper untuk bersiap. That first pound in about 5 nanoseconds. We cleared 2 large selling a pound of PO. Now we had to get the supply. If we had real weight and high... Dalam perjalanan menuju perbatasan kembali, mereka tanpa sengaja diberhentikan oleh pihak kepolisian karena ternyata Topper nggak menggunakan sabuk pengaman. Polisi itu sedikit memeriksa mobil mereka dan gak menemukan apapun yang mencurigakan dan bahkan tidak menemukan narkoba di sana. Polisi itu menyadari bahwasannya mereka berdua akan pergi ke Kanada karena polisi itu sebelumnya mungkin banyak sekali menemukan anak-anak Amerika yang hanya ke Kanada untuk menikmati ganjanya saja. Dia pun akan merekomendasikan sebuah tempat ke mereka berdua. Tempat itu ternyata merupakan sebuah kota bernama Nelson yang berada di Kanada. Karena polisi itu tahu mereka berdua akan ke Kanada hanya untuk menikmati ganjanya saja. Mendengar akan hal itu, Ned dan juga Topper pun merasa kegirangan. Mereka langsung berterima kasih kepada polisi itu dan langsung tancap gas menuju Nelson. You boys are looking to score some weed. You're in the wrong place. If you want to get on 36, go north and grows its finest green. Singkat waktu, mereka pun tiba di Nelson. Di saat itulah bensin mereka akan habis dan mengisi bensin di sebuah pom. Di sanalah tanpa sengaja Topper melihat seorang wanita yang bernama Nicole sedang asik menghisap ganjanya. Dia pun menghampiri Nicole untuk berkenalan. Mereka saling menanyakan asal-usul dan dari manakah mereka berasal, sampai di mana Ned pun datang dan langsung menanyakan dari manakah Nicole mendapatkan ganja itu. Karena tentu saja saat Ned mencoba ganja itu, ternyata ganja itu memiliki kualitas yang cukup baik hingga pada akhirnya Nicole mengenalkan bahwasannya keluarga dia merupakan petani ganja. Menyadari kesempatan emas tersebut, Ned langsung memohon kepada Nicole untuk membawanya ke keluarganya karena dia ingin membicarakan suatu hal. Nicole menyetujui akan hal itu dan langsung membawa Ned dan juga Topper untuk menemui keluarganya. Setibanya di rumah Nico, Ned dan juga Topper dikenalkan kepada ibu dan juga ayahnya si Nico yang ternyata bernama John dan juga Eka. Ned dan juga Topper menutamakan kedatangan dirinya yang bahwasannya dia ingin melihat ladang ganja yang dimiliki oleh John dan John dengan senang hati akan memperlihatkannya kepada mereka. Namun untuk menjaga keamanan ladang ganjanya, John terpaksa untuk mengikat kedua mata mereka untuk tidak mengetahui di manakah lokasinya. Setelah itu John mengajak mereka berdua. John! These boys come a looking! Almost there, fellas. Let's go. There you go. All right, lose the masks. You ever seen a vegging room before? This is a completely controlled and sealed environment. These puffed lava rocks. There you go. Tentu saja di ladang ganja itu, Ned dan juga Topper sangat terperingah dengan apa yang mereka lihat. Di sana John juga ternyata merasa bangga dengan apa yang dia ciptakan karena John sebelumnya juga berhasil menemukan bibit terbaik dari ganja. Yang dimana salah satunya adalah pohon ganja terbaik. Dia pun menyuruh Ned dan juga Topper untuk mencium wangi pohon ganja tersebut. I love the frosty look, don't you? Fucking love it. Looks amazing. Go ahead, take a big smell. Yeah. A very sweet, hashy taste. And it finishes with a Christmas cake mix of tropical fruity flavors. Di makan siang, ternyata Ned sedang membicarakan bisnis kepada si John yang ternyata dia ingin mengambil 150 kilo marijuana alias ganja. Tentu saja John pun merasa terkejut karena Ned yang ternyata ingin membeli 150 kilo ganjanya karena tentu saja hal itu sendiri kalau ketahuan akan beresiko besar. Ned berusaha meyakinkan John bahwasannya transaksi mereka akan berjalan dengan baik-baik saja dan juga aman. Karena Ned memiliki rute yang cukup aman untuk menyelundupkan ganja dari Kanada menuju Amerika. John tidak menolak tawaran tersebut, melainkan dia menyetujuinya, namun dengan satu syarat, dia ingin memberitahukan sebuah hal kepada Ned dan juga Topper. Bahwasannya jikalau transaksi ini berhasil, masalah terbesar dari Ned dan juga Topper ke depannya adalah uang mereka itu sendiri. Di sini John hanya berpesan untuk mereka berdua mengatasi akan hal itu. John juga menyampaikan bahwasannya dia nggak mau ada pengkhianatan di bisnis mereka ini dan siapa saja bisa jadi musuh, jadi dia juga memperingatkan Ned dan juga Topper. Setelah itu mereka pun melakukan kesepakatan.
Setelah akan hal itu, Ned dan juga Topper kembali terlebih dahulu menuju Idaho untuk menemui seseorang yang ternyata merupakan bandar narkoba bernama Barry. Dan ya, Barry ternyata merupakan atasan dari Brandon, sahabat mereka. Di sana, Ned menemui Barry dan mengasih sampel kepada Barry ganja terbaik miliknya. Tentu saja setelah mencicipinya, Barry pun tertarik dengan ganja itu dan menjelaskan apa yang harus dia lakukan kepada si Ned. Dengan simpel, Ned menjelaskan dia dengan sekali transaksi saja bisa membawa 150 kilo ganja terbaik dengan harga 66.000 US dollar. Barry yang tertarik dengan tawaran tersebut gak pakai pikir panjang, dia pun langsung menghadirkan uang itu, namun dengan satu syarat. Jikalau Ned berani macam-macam dengan dirinya, dia gak bakal segan-segan untuk membunuh orang tua Ned dan bahkan adiknya. Dan Barry lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. This is better than anything Brandon ever brought me. I have a much better connect than Brendan will ever have. There's 666 for 300 pounds on your life. Go. Setelah modal didapatkan, Ned langsung mengumpulkan teman-teman SMA-nya untuk meminta bantuan mereka dalam aksi penyelundupan. Karena ya tentu aja dalam aksi penyelundupan 150 kilo ganja nggak bakal bisa dilakuin dalam 2 orang saja. Setelah mengumpulkan mereka semua, Ned lalu menjelaskan tentang rencananya. Di mana Ned ternyata akan membagi mereka semua menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok mereka yang akan pergi ke Kanada dengan mengambil 150 kilo ganja tersebut. Kelompok kedua disebut sebagai kelompok pelari. Kelompok pelari ini akan bersiap di perbatasan untuk menangkap ganja-ganja yang akan dikirimkan oleh Ned dari Kanada menuju Amerika. Kelompok ketiga disebut sebagai kelompok penerima, di mana mereka akan standby di Amerika untuk menerima ganja-ganja dari kelompok pelari dan mereka akan dengan cepat pergi dari lokasi tersebut. Lantas, bagaimanakah kelompok keempat? Kelompok keempat sendiri disebut sebagai kelompok tikus yang akan dikejar oleh kucing. Dalam artian kata lain, kucing yang dimaksud adalah polisi dan tikus yang dimaksud adalah mereka sebagai umpan. Tentu saja, semua hal itu dipastikan untuk melaksanakan misi mereka akan baik-baik saja. Salah satu teman Ned lalu menanyakan bagaimanakah dengan bayaran mereka. Ned lalu menjelaskan kembali bahwasannya bayaran yang paling besar dari antara mereka semua adalah pelari yang akan dibayar dalam sekali transaksi 3.500 US dollar. Karena tentu aja pelari memiliki resiko yang jauh lebih besar, sementara itu yang lainnya akan digaji 1.500 US dollar saja. Merasa duit itu cukup, mereka semua pun pada akhirnya setuju. Dan voila, misi mereka pun akan dijalankan besok. Using 2 cars, 1 decoy and 1 load car. Rocked in the same car with the runners. And run the plan. Cell phones off. If we trip off the motion sensor, they'll be listening to us with hidden mics. Survivalist redneck types living in these woods. Supplier will meet us at the designated transfer spot, and we swap cash for stash. Hold the bag. Hold the fucking bag open. From the air. So when we head back, we need to be ninjas. Delta Force strike team shit. Taking a break. Those first few runs went like clockwork. Benar saja, misi mereka pun pada akhirnya berhasil dan untuk merayakan keberhasilan tim mereka, Ned dengan cepat langsung mengajak mereka semua pergi ke bar. Dan di saat itu juga lah Ned langsung memberikan bayaran kepada teman-temannya untuk tidak mengecewakan mereka semua. Dan dari situlah mereka semua pun merayakan keberhasilan mereka. Got something for you? These wings are pretty. Happy birthday to you. This is only the beginning, guys. Jesus, guys, don't open it here. 1 minggu pun berlalu, nampaknya keuntungan yang didapatkan oleh Ned begitu besar sampai di mana dia dapat membelikan penthouse untuk ibu dan juga adiknya. Tentu saja ibu dan juga adiknya sangat amat bangga kepada Ned karena dapat membelikan penthouse tersebut. Namun sang adik mencurigai si Ned terlibat dalam bisnis narkoba. Sang ibu dengan cepat menyuruh sang adik untuk diam karena sang ibu nggak peduli bagaimana caranya Ned mendapatkan uang ini. Sang ibu hanya berterima kasih karena Ned telah mewujudkan impiannya. Setelah itu Ned lalu memberikan kata-kata kepada sang ibu dan juga sang adiknya bahwasannya dia menyayangi mereka berdua lebih dari apapun. What is this? Baby, whose house is this? It's our house, Mom. What? You got your own upstairs wing, kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. How can you afford this, sweetheart? Hey, Wait. You know what? Stop. I don't want to know. Oh.
I love you. Oh, I love you too, Mom. Welcome home. 6 bulan pun berlalu, Ned sekarang sudah semakin kaya yang dimana dia berhasil membeli sebuah apartemen. Di mana apartemen itulah yang dijadikan oleh Ned untuk menyimpan harta kekayaannya termasuk juga ganja-ganja yang sudah diselundupkannya. Dan di 6 bulan terakhir ini, kelompok Ned ternyata sering sekali keluar masuk Kanada yang awalnya seminggu hanya 1 kali, sekarang menjadi seminggu 3 kali. Tentu saja hal itu sendiri bukanlah hal buruk bagi Ned yang tentu saja akan memperkaya Ned seiring dengan berjalannya waktu. Banyak hal yang telah Ned beli, salah satunya mobil dan berbagai macam hal-hal lainnya, sampai di mana Ned pun bingung untuk menghabiskan uangnya dan mereka pun melakukan party time. Ned membawa banyak sekali wanita-wanita cantik dan memanjakan mereka semua dengan membelikan apa yang mereka inginkan. Dan dari situlah Ned dan juga Topper yang dulu sering sekali ditertawakan sekarang merupakan orang nomor 1 yang paling dicari-cari karena party mereka. Everyone wanted a piece of our pie. Best looking girls in town in pairs. Girls that wouldn't have looked in our direction now were sucking on the big bomb. Namun kalian tahu sendiri, namanya bisnis haram pasti ada aja kendala di setiap waktunya. Di saat itulah kita pun diperlihatkan bahwasannya tim pelari sedang lari di tengah malam. Di tengah perjalanan mereka, tanpa diduga ada beberapa kelompok yang menggunakan senjata dan mengancam salah satu di antara mereka. Teman dari Ned awalnya kooperatif aja sampai di mana dia melihat sebuah kesempatan dan langsung melucuti senjata dari orang tersebut lalu melarikan diri masuk ke dalam hutan. Karena mereka merupakan pelari ahli yang tahu daerah situ, dengan cepat mereka pun memutari rute dan berhasil selamat dari kelompok tersebut. Tentu saja akibat hal itu, para pelari pun pada akhirnya menuntut Ned untuk membayar mereka 3 kali lipat untuk hari ini saja karena tadi resikonya begitu besar. Ned tidak bisa membantah perkataan teman-temannya karena benar yang mereka alami itu begitu berbahaya sampai di mana Ned pun akan membayar mereka 3 kali lipat untuk pelarian hari ini. Topper yang ikut dalam pelarian itu juga mengatakan bahwasannya salah satu dari mereka ternyata adalah Brandon karena dia mengenali suaranya. Jadi bisa disimpulkan kelompok bertopeng sebelumnya adalah Brandon yang iri dan akan mengambil persediaan ganja milik si Ned. Dari situlah Ned pun mengusulkan untuk mencari rute baru agar mereka semua tetap aman. Di keesokan harinya ternyata adalah ulang tahun bagi si Ned. Mereka semua pun melakukan party time dan bahkan Ned menyuguhkan sebuah ganja yang sangat amat bagus kualitasnya. Mereka semua pun lalu party dan menggila di hari itu. Namun tidak dengan Brandon yang ternyata mengawasi mereka dari kejauhan. Brandon seakan iri dengan Ned dan juga Topper. Brandon dengan cepat membawa pistol dan juga menembakinya ke udara dan menakuti mereka semua untuk mengacaukan hari ulang tahun milik si Ned. Dilalahnya Ned ternyata nggak gentar sama sekali. Dia langsung berlari ke kabin miliknya lalu mengambil senjata yang berada di sana dan menembaki Brandon kembali. Baku tembak pun terjadi dari antara mereka berdua, namun sama-sama nggak ada yang terkena peluru dan Brandon pun melarikan diri dari sana karena juga ketakutan. My house, busting cash, where my mom and little bro lived. Hey, what the fuck are you doing here? What the fuck are you doing? Shit! You're fucking dead, you fucking family's here. My fucking family's here, man. Di rumahnya, Brandon yang masih belum puas menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh si Ned. 14 Juli 2006, kedua pembunuh bayaran itu pun bergegas menuju rumahnya si Ned untuk membunuh dirinya. Namun sangat disayangkan, kedua pembunuh bayaran itu hanya menemukan teman dari si Ned dan juga Topper bernama Scus. Di saat itulah, kedua pembunuh bayaran itu mengancam Scus akan membunuhnya jikalau dia tidak memberitahukan di manakah keberadaan si Ned. Namun Scus benar-benar nggak tahu di manakah keberadaan si Ned. Dia hanya memberikan alamat rumah lama si Ned dan kedua pembunuh bayaran itu pun membawa Scus sebagai jaminan lalu mereka pun pergi ke sana. Setelah rumah didobrak ternyata target mereka ini salah. Dia bukanlah keluarga Ned melainkan Ned telah menjual rumah itu yang ternyata ditempati oleh orang asing. Dilalahnya orang asing itu ternyata memiliki shotgun dan langsung menembaki kedua pembunuh bayaran itu hingga mereka pun kocar-kacir pergi meninggalkan tempat tersebut. Kedua pembunuh bayaran itu pun merasa tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang keberadaan Ned dan dia pun juga membuang Scus karena Scus sudah tidak penting. Mereka pun langsung putar arah menuju Brandon, namun di sana Brandon malahan memarahi mereka berdua dan mengatakan bahwasannya kedua pembunuh bayaran itu sangatlah amatir. Sambil keluar dari mobil van kedua pembunuh bayaran itu, Brandon pun mengoceh-ngoceh tak jelas dan menghina mereka berdua sampai pembunuh bayaran itu pun begah dan langsung membunuh Brandon di saat itu juga. What the fuck? Hey!
You can shut up now, Kate. Di keesokan harinya, Scouse baru mendapatkan alamat baru si Ned dari Topper. Dia pun langsung bergegas pergi ke sana lalu marah-marah kepada si Ned. Akibat Ned lah dia dianiaya dan juga diculik bahkan hampir dibunuh. Namun Ned juga marah-marah kepada Scouse kembali karena Scouse dengan gampangnya memberikan alamat lama dirinya. Bagaimana jikalau Scouse tahu alamat asli si Ned? Mungkin Ned udah pasti mati saat ini. Namun untungnya cekcok di antara mereka berdua berhasil direda oleh Topper yang datang. My hands tied behind my fucking back. Oh yeah? Show them where you thought I lived? Fuck you, Nate. The only reason that you are still alive Because I took a beating and I didn't break. You would have pissed your fucking dress. What the fuck? Least fucking dead. Fuck you! Fucking traitor. Fuck away from me. Guys, chill the fuck out. Put that down. Di keesokan harinya, Ned dan juga Topper mendapatkan kabar tentang kematian Brandon hingga mereka pun dapat menggunakan rute lama mereka kembali. Di sana, Ned juga ternyata menambahkan personil pelari yang baru bernama Daniel. Di sana, Daniel pada akhirnya izin sebentar untuk BAB hingga teman-teman lainnya pun menunggu di mana Daniel ternyata bukan BAB melainkan menyelundupkan beberapa narkoba yang dia sembunyikan. Di mana Daniel langsung menandakan pohon itu untuk kembali mengambil narkobanya nanti demi keuntungan dia sendiri. Setelah transaksi di hari itu berhasil, Daniel pun pada akhirnya pulang ke rumah lalu kembali lagi ke tempat TKP untuk mengambil narkoba miliknya. Untuk beberapa saat, Daniel berhasil mengambil narkoba yang telah dia simpan. Dia pun memindahkan narkoba-narkoba itu ke mobilnya. Namun nasib sial menimpa si Daniel, di mana di dalam perjalanan pulangnya, Daniel diberhentikan oleh pihak kepolisian yang mencurigainya. Dan ya, Daniel pun pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Di kantor pihak kepolisian, Daniel awalnya nggak mau ngomong apapun kepada pihak kepolisian. Namun dengan mudahnya pihak kepolisian membuat Daniel berbicara. Dengan mengatakan bahwasannya jikalau Daniel tidak mau berbicara sama sekali, hukuman dia 25 tahun penjara. Dari situlah Daniel pun pada akhirnya menangis dan berkata dia akan menjelaskan semuanya. Di malam harinya, Ned yang sedang tertidur tanpa diduga dibangunkan oleh Barry yang tiba-tiba berada di sana. Di sana, Barry lalu menjelaskan bahwasannya dia sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Ned dan juga kejujurannya. Maka dari itu, Barry menyuruh Ned untuk kabur ke utara karena antek-anteknya telah mengetahui salah satu dari anak buahnya si Ned telah tertangkap pihak kepolisian. Dan gak pakai pikir panjang, Ned pun langsung lari ke utara seorang diri. Di keesokan paginya, transaksi seperti biasa akan dilakukan. Mereka semua pun pada akhirnya menyelundupkan narkoba dari Kanada ke Amerika Serikat. Setelah transaksi berhasil, narkoba dipindahkan ke dalam mobil, namun Daniel tak kunjung menggerakkan mobilnya. Dan ya, polisi pun pada akhirnya berdatangan. Go cars! What the fuck? Oh shit! Where they all come from? Fucking rap! Shit! Down the ground! Show me the fuck down! Right now! We don't look like to see him. Keep your hands rocking deep. Keep your hands rocking deep. Di dalam kantor pihak kepolisian, semua anggota pelari pada akhirnya diinterogasi hingga mereka semua kompak mengatakan ini semua adalah rencana dari si Ned. Termasuk juga dengan Topper yang terpaksa menyebutkan sang sahabat karena dialah yang lari seorang diri. Setelah mendapatkan banyak bukti, dari situlah pihak kepolisian pada akhirnya menggerebek rumah dari si Ned. Namun mereka tak menemukan Ned di sana, melainkan hanya ada ibu dan juga adiknya. 2 hari pun berlalu. Di utara, Ned berusaha menghubungi sang ibu hingga pada akhirnya ibunya menelpon balik dan mengatakan bahwasannya dirinya baik-baik saja. Namun ketika sang ibu mendengar para pihak kepolisian mengatakan bahwasannya karena Ned gak ada, sang ibulah yang akan dijatuhkan beberapa sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Ned. Salah satunya untuk menjebak sang ibu adalah pencucian uang yang paling kuat. Namun ibunya gak apa-apa asal Ned tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Menyadari akan hal itu, bahwasannya sang ibu gak pernah terlibat dalam kasus dirinya, Ned pun seakan merasa bersalah kepada sang ibu dan berniat akan menyerahkan dirinya. Dan benar saja, di malam harinya Ned yang merupakan otak dari segalanya pada akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Welcome back, Mr. Norman.
risk Mom doing one day in the big house. I would miss the cars, the houses, the girls. But I realized it was never really about the money. Evening, Mr. Norman. Thank you for coming back. Option was a name tag and $4.25 an hour. Attitude and loyalty are the first things to run for cover when you're facing 10 years busting rocks and dodging cocks. Setelah akan hal itu, ibu dari Ned tidak dijerat dalam kasus apapun melainkan dia dibebaskan. John sebagai pemasok dari si Ned sekarang sudah pensiun total dalam membuat ganja, di mana dia sekarang berprofesi menjadi pembuat anggur. Sementara Barry masih lolos di luar sana dan bahkan tak tersentuh akibat Ned yang bungkam terhadap dirinya. Melainkan Ned yang gak mau menjelaskan hal apapun mengenai Barry. Sementara teman-teman dari Ned yang terlibat dalam kasus dirinya hanya dihukum 20 bulan termasuk juga dengan Topper. Setelah bebas ternyata Topper sudah beralih profesi menjadi seorang pelatih fitness. Dan yang terakhir adalah Ned, dia dijatuhi 12 tahun penjara atas segala tindakan yang dia lakukan. Hingga film pun berakhir. Bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen tahu banget pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan BTW film kali ini sendiri ternyata diangkat dari kisah nyata loh guys. Ya udah deh, karena durasi takut semakin panjang, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian and see you in the next content berikutnya. Bye bye.